Oke ya, jadi tadi job sheet-nya sudah saya masukkan. Kemudian untuk hari ini kita berkenalan dengan yang namanya DBMS ya. Tadi aplikasi untuk membuat basis data, untuk mengelola basis data itu namanya DBMS. Nah, ini yang atas masih definisi saja. Ini kalian lihat saya share PDF ya? Iya, Bu. Oke ya. Jadi ini salah satu, di sini ada contohnya ya. Ada data penjualan barang. Nah, bisa dilihat di sini, misalkan tanggal 1 Februari ada buku yang terjual adalah buku tulis sama pensil, harganya seperti ini, kasirnya ada, totalnya seperti ini. Kalau kalian lihat, ini bukan hal yang aneh ya, seperti ini ya. Misalkan kalian buat di Excel ataupun di Word gitu, mungkin ini merupakan hal yang biasa. Tetapi untuk database tidak boleh ada yang seperti ini. Kenapa? Karena yang di baris kedua ini ya, yang tanggal 2 Februari, nama barangnya itu cuma satu datanya. Ya kan? Sedangkan di yang data yang atas, yang 1 Februari, nama barang ada 2, harganya ada 2, jumlahnya ada 2. Berarti data yang pertama dan data yang kedua itu tidak sama. Ya, padahal untuk membuat suatu basis data antara baris 1, baris 2 sampai baris terakhir, bentuk datanya harus sama. Ya, ini kelihatan kan? Yang di sini ada barang yang langsung isinya 2 buah. Jumlahnya juga langsung ada 2, harganya juga. Nah, itu bagaimana caranya kalau ada seperti ini? Sehingga kita harus membuat satu baris baru di bawahnya. Seperti ini ya. Jadi diulang lagi nulisnya. Yang tadi 1 Februarinya di sini, cuma untuk bagian atasnya aja ya. Ini kita pisah. Data yang ada 2 barang, ini kita pisah menjadi baris yang berbeda. Nah, jadi ini baris pertama, isinya ya cuma barang pertama. Baris yang kedua, isinya adalah data kedua. Barang kedua, ya, baru lanjut ke data yang 2 Februari. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Bisa dimengerti ya. Jadi ini caranya untuk mengubah yang seperti ini, boleh yang cara pertama adalah membuat 2 baris yang berbeda. Jadi dari satu baris saja dengan 2 barang, 2 harga dan 2 jumlah, kita pisahkan masing-masing. Jadi ada nanti 2 baris yang akan terbuat. Cara lainnya adalah karena di sini barangnya ada 2 ya, harganya ada 2, jumlahnya juga seperti itu. Nah, kita membuat atribut. Nah, kalau yang ini kita nambahkannya ke bawah ya, atau nambahkan baris. Yang cara kedua, kita menambahkan kolom. Jadi barangnya nanti ada tulisan nama barang 1, nama barang 2. Harga 1, harga 2, jumlah 1, jumlah 2. Yang pertama, jadi isinya lengkap seperti ini ya, nggak ada yang kosong. Sedangkan yang kedua, karena dia cuma beli barang 1, maka nama barang 2, harga 2, dan jumlah 2-nya akan kosong. Dua-duanya boleh dilakukan. Jadi kalian boleh menggunakan menambahkan ke bawah ya, atau menambahkan baris baru, boleh juga menambahkan kolom yang ke samping. Yang nggak boleh adalah yang seperti tabel 1 ini. Jadi ada 2 cara untuk membuat data di database dari tabel yang pertama ini ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Jadi ini caranya membuat data yang betul. Nah, tetapi di sini ada kata-kata seperti ini ya. Tabel 2 ada duplikasi data. Kasir diulang.
Kemudian total penjualan juga diulang ya. Bisa menimbulkan kebingungan. Kemudian, tapi kalau yang data ketiga ini ada banyak yang kosong, padahal sudah disediakan tempatnya. Biasanya komputer kalau sudah disediakan tempatnya, walaupun nilainya kosong, itu sudah ngambil jatah di memori. Jadi dia akan habis-habisin kapasitas penyimpanan. Oke, jadi agar menjadi data yang lebih bagus ya, itu nanti akan dipisah seperti ini. Penjualan dibuat seperti ini, ada barang, ya, ada detail penjualan. Nah, kalian mungkin nanti akan bingung, apa yang harus saya tulis di penjualan, apa yang harus saya tulis di barang, kenapa kok ada detail, ya, itu nanti akan kita bahas lagi lebih dalam di minggu depan waktu desain. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Jadi sebenarnya dari data yang ada di sini itu sebenarnya bisa kita buat lagi menjadi data-data sendiri atau tabel-tabel sendiri. Ya, tabel itu tadi apa? Oh, data itu tadi apa? Masih ingat, data adalah merepresentasikan atau mewakili suatu objek. Nah, kalau kita lihat di sini ada nama barang, berarti dia sebenarnya mewakili objek barang, ya kan? Harganya ini juga mewakili harga barang. Biasanya kalau ada sesuatu yang seperti ini bisa kita pisah, kita buat tabel barang atau kita buat data barang sendiri. Kemudian di sini ada kasir. Kasir kan juga suatu objek ya, suatu orang. Kalau misalnya kasirnya banyak, berarti kan nanti kita butuh data kasir. Jadi kita bisa memisah juga, membuat suatu data yang namanya data kasir. Mungkin nanti ada nama kasir, nomor induk kasir, dan lain-lain. Jadi dari suatu hal yang mungkin biasanya kita lihat, oh ini cukup seperti ini. Sebenarnya kalau di basis data bisa kita pisah-pisah lagi. Pemisahan ini sebenarnya berfungsi agar datanya nanti ketika kita simpan itu akan lebih rapi dan nggak ngabis-habisin kapasitas memori, serta kalau misalnya kita butuh suatu data, misalnya butuh data barang aja ya, kita bisa langsung mengakses data barang, nggak harus mengakses yang ada tanggalnya, ada jumlahnya, ada kasirnya, dan lain-lain. Lebih efisien. Masih bingung ya mungkin ya sekarang ya? Nah, nanti minggu depan akan kita jelaskan lagi lebih jauh. Oke, jadi untuk hari ini cukup seperti itu pengantarnya. Mendesainnya kita akan mulai minggu depan. Hari ini kalian akan mengenal yang namanya DBMS ya. Yang tadi jadi Database Management System, aplikasi untuk mengelola dan membuat suatu basis data. Namanya ini ya, aplikasinya itu XAMPP ya, SAM, biasanya bilangnya SAM ya. Di SAM itu ada DBMS digunakan untuk mengakses database ya. Database-nya adalah MySQL. Jadi biasanya banyak orang tanya, kamu pakai database apa? Nah, biasanya dijawab ya ini DBMS-nya ini, MySQL gitu. Atau mungkin Oracle gitu. Jadi kita nanti bakalan pakai yang MySQL ini. Nanti silahkan kalian buka ya, bisa sekalian dicoba juga, bisa di-install di sini. Ini ada versi-versinya ya. Nah, ini kita bisa pakai yang ada di sini. Boleh pakai yang versi atas atau versi terbaru. Cuma untuk lebih amannya mungkin kalian bisa pakai yang versi 7 dulu aja ya, jangan pakai yang versi 8 dulu, karena kadang-kadang ada beberapa sistem operasi ya, ada Windows yang masih nggak kompatibel atau gimana gitu ya. Jadi lebih baik pakai yang atas, nanti silakan di-download. Kalau sudah selesai di-download, silakan di-install ya. Kemudian nanti untuk menjalankannya, kalian bisa membuka yang namanya XAMPP Control Panel. Ini kalian masih memperhatikan ya? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. memperhatikan ya. Masih, Bu. Oke. Jadi ada yang namanya XAMPP Control Panel. Ketika kalian mau menjalankan database-nya ya, kalian butuh pakai control panel ini. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini.
Ini mungkin versi saya versi yang lebih lama ya daripada yang ada di web tadi. Kalian harus menjalankan dua. Jadi kalau yang di apa namanya di job sheet ini pakai pakai browser ya nanti bukanya, jalankan Apache yang di sini, Apache. Jadi Apache itu servernya. Kemudian jalankan MySQL-nya. Jadi dua yang harus kalian jalankan. Nah, ketika sudah jalan, di sini nanti akan berwarna hijau, portnya ada keluar di sini ya, sama PID-nya keluar. Kalau sudah keluar, silahkan buka browser ya. Browser apa saja boleh. Oke, aduh, bentar. Browser apa saja boleh. Nah, ini bukanya gini, localhost ya. Biasanya kalian bisa sih buka localhost gini aja. Nah, waktu kita buka localhost, ngetik localhost ya, itu nanti akan keluar seperti ini, welcome to XAMPP, SAM. Nah, untuk membuat database dan lain-lain, bisa dipilih yang paling kanan ini, PHP MyAdmin. Oke, mungkin laptop saya agak lemot ya ini ya. Jadi nanti di PHP MyAdmin ini, kita bisa membuat database, mengakses database, melihat database yang udah kita buat di sini. Nah, jadi di sini, ini berarti ini nama database-nya ya. Saya punya database API, Laravel, MySQL, dan lain-lain. Nanti kalian bisa membuat database di sini. Oke. Nah, ini database-nya. Kalau mau buat ya di-create di sini ya. Kalau misalkan sudah jadi, misalkan ini ya, saya punya database Laravel. Ini nanti di dalam sini dia adalah tabel atau entitas, atau saya bilangnya tadi misalkan data mahasiswa ya berarti ini namanya mahasiswa gitu ya. Terus mata kuliah kayak gitu. Nah, seperti itu. Di sini nanti di dalam sini ada banyak data. Nah, ini contohnya tuh ada banyak data. Seperti ini. Jadi nanti kalian akan menggunakan MySQL ini. Seperti ini ya. Ini di dalamnya ada seperti ini. Mau menghapus, mau mengedit, itu juga bisa. Langsung di sini ya. Nah, ini atributnya ya. Ada ID, title, content, fitur, image, create, add, update, add. Kalian lihat ada kunci di sini. Ya. Jadi semua entitas, atau mungkin saya bilangnya tabel ya. Tabel yang ada di basis data itu harus punya yang namanya kunci. Kenapa butuh kunci? Kunci ini memudahkan dalam pencarian ataupun untuk indeksnya ya, dan untuk memastikan tidak ada data yang sama. Jadi harus selalu ada ID ini. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut minggu depan ya. Jadi ada semua pasti ada kuncinya ya. Untuk lihatnya di structure ini. Oke, kalau yang bagian browse ini lihat dalam datanya ya. Nah, di sini isian datanya. Kalau mau melihat eh, struktur tabelnya di sini. Oke. Mungkin nanti kalian bisa explore lagi yang ada di sini ya. Oke, kemudian kita juga nanti bisa melihat hubungannya seperti ini. Cuma mungkin saya yang di sini belum ada hubungannya ya. Lewat sini caranya. Oh, more. Nah, di relation view ya. Oke, oh, pinjat dari dulu database-nya. Oh, di designer ya, maaf, di designer. Nah, ini nanti kalian bisa melihat seperti ini. Nanti ketika kita sudah belajar tentang relasi ya atau hubungan antar tabel, yang seperti contoh di job sheet itu nanti akan ada hubungannya antara satu tabel dengan tabel lain, ada garis-garisnya. Seperti ini ya, seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Nanti untuk menambahkan data ya,
Untuk menambahkan data caranya ya berarti langsung saja di sini kalau mau tambah data, data apa dulu? Misalkan data mahasiswa. Ini kalian anggap aja artikel ini mahasiswa ya. Data mahasiswa di sini untuk menambahkannya bagaimana? Kalian bisa langsung mana ya? Insert ya. Langsung insert ini. ID-nya kalian masukkan, title. Nah, ini kalian masukkan di sini. Kalau sudah, nanti go. Ketika sudah di go, maka langsung akan menambah data baru di bawahnya. Caranya hanya seperti itu, pakai insert ini ya. Oke. Jadi silahkan setelah ini kita online sampai jam setengah 3 ya, masih ada waktu sekitar 40 menit. Silahkan kalian coba ya, misalkan nanti ada kesulitan saat install ataupun saat mengerjakan ini, silahkan ditanyakan.